Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Aditya Dewandaru. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial untuk mendownload FS Code dan juga pertama buka Google, kedua tulis FS Code. Setelah kalian tulis FS Code, kalian akan masuk ke laman web ini. Kemudian pencet yang download. Setelah itu kalian akan masuk ke dalam laman web ini. Kalian bisa memilih, kalau kalian memakai MacBook, kalian bisa memakai yang MacBook. Atau kalian kalau memakai Linux, kalian bisa memakai yang Linux yang gambar penguin. Atau kalian apabila memakai yang Windows, bisa memakai yang Windows. Kayak saya memakai yang Windows, maka saya akan memencet yang Windows. Setelah dipencet akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pencet yang tulisan download di atas kanan. Ya, kita pencet yang atas kanan itu yang tulisan download. Pencet. Nah, setelah dipencet, nah itu artinya udah mau di-download. Kita pencet keep ke download. Karena saya sudah mendownload, saya membatalkan. Saya cancel. Jangan lupa kalian setelah mendownload diekstrak agar menjadi aplikasi. Karena saya sudah punya aplikasinya, langsung saja saya buka FS Code, Visual Studio Code. Dan saya akan memberitahu apa aja yang ada di FS Code itu. Ya, ini adalah tampilan awal FS Code. Nah, saya akan memberitahu pada kalian fitur-fitur menarik atau extension dari FS Code ini. Ya, kita pencet yang extension ini. Nah, kalian bisa mendownload live server. Gunanya apa? Agar kalian gampang untuk mengcoding dan sekaligus melihat bagaimana hasil codingan itu. Nah, tinggal kalian download dan pastikan sudah disable. Sebelum ini tulisannya enable, kalian pencet agar menjadi disable. Setelah live server, kita lanjut ke extension yang kedua, yaitu adalah Preter. Nah, Preter ini agar memperbagus tampilan FS Code atau codingannya. Ya, biar nggak pusing lah ngeliatnya lah. Ya, kalian download dan jangan lupa di disable. Yang ketiga ada Composer. Composer ini bagus untuk kalian download aja. Tinggal download dan di disable. Kedua, open in browser. Kalau kalian sudah sampai di JavaScript. Tahu, terserah. Kalau ini relatif terserah kalian mau download atau tidak. Nah, sini saya mencoba memperkenalkan apa itu HTML. Yang pertama kita buka folder, bikin folder baru. Kita buka folder itu. Lalu saya agak lupa. Kita bikin new dokumen. Ya. Dokumen, cari yang dokumen. Nah, ini ya ada di new. Nah, teks dokumen kita hapus semua. Kita tulis index.html. Jangan karena itu sudah saya pakai. Kita ganti ke coding.html. Jangan lupa titiknya. Kita pencet yes. Kemudian akan menjadi seperti itu, lambang Microsoft Edge. Kita tutup aja dulu filenya.
Setelah itu kita tutup aja. Kita pergi ke VS Code lagi. Ya, kalau kalian mau diganti ya terserah, kalau enggak apa-apa. Kita lanjut ke VS Code, masuk. Kita buka filenya di atas sebelah kiri yang tulisan file. Tuh, buka. Terus open folder. Pilih yang coding karena saya pakai yang file coding. Select folder. Dan ini tampilan awal ketika kalian akan mengcoding nanti. Nah, di sini kalian tinggal tulis tanda seru. Oh, kalian tambahkan dulu untuk kalian gampang coding.css. Kalau kalian sudah belajar HTML, agar memperbagus kalian juga belajar belajar CSS. Nah, di sini kalian tulis tanda seru ya. Tanda seru, enter. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam codingannya. Saya akan memberitahu title apa itu doctype. Di head itu adalah tampilan yang di atas, seperti yang tulisan yang di www. Nah, itu di head namanya. Kalau kita ganti titelnya, lihat titelnya kita tulis belajar coding. Nah, kalau kalian tadi download live server, kalian bisa langsung mencet go live. Ini gunanya live server ya guys, agar seperti ini. Tunggu ya, kita tunggu dulu, sabar. Nah, ini gunanya live server guys ya. Jadi kalian bisa langsung lihat. Nah, head itu yang ada di atas itu tuh, kelihatan kan tulisannya belajar coding. Nah, kalau saya tulis codingnya, maka coding yang ada di sini juga terhapus. Itu otomatis, karena itu udah termasuk ke dalam codingannya. Ya, sekarang kita belajar body. Body itu yang ada di dalam yang putih-putih ini. Itu semua disebut body. Saat aku sedang belajar. Nah, itu. Mungkin kalian belajar CSS, tapi karena saya juga belum terlalu jago, mungkin kita akan belajar HTML dasar dulu. Ya, mungkin itu di pertemuan nanti lah. Ini saya coba dulu. Saya juga masih belajar, tidak terlalu jago, dan saya akan memberikan, sebenarnya kalau A ini itu gunanya untuk men-tag atau mempagari agar gampang di CSS-nya. Karena kan kalau kita mengcoding itu kan banyak. Nah, itu harus dikasih file satu-satu agar tidak tertukar. Bisa A atau class atau div, itu ada bedanya. Nanti itu kalau misalnya sudah belajar lebih, itu bisa, mungkin saya akan menjelaskannya. Ya, di sini kalian akan saya kasih tahu dulu dari mulai HTML ya. Oke. CSS-nya kita hapus dulu. Nah, tunggu. Kita hapus belajar dulu CSS-nya. Kita belajar nanti saja CSS-nya. Kita belajar mulai dari H. H itu artinya head.
untuk memulai paragraf. H1 tulisannya besar. Ya, H1 itu besar. Kalau semakin misalkan H2 itu semakin besar angkanya 2, 3, 4 sampai 5 atau 6 itu semakin kecil tulisannya. Karena itu untuk membangun sebuah paragraf. Misalkan di H2 itu kita tulis sedang. Nah, tulisannya lebih kecil daripada H1. Kemudian itu untuk berlaku untuk setelah-setelahnya itu seperti itu juga. Jangan lupa ditulis yang kurung tutupnya. Karena itu kalau nggak gitu codingan kita akan gagal. Nah, ya kan? Kalau H3 itu semakin besar angka, semakin kecil tulisan. Ya, mungkin sampai sini dulu. Saya mungkin akan memberikan pelajaran lebih pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.